Kitab Matius pasal 24. Kalau kita memperhatikan, saya sudah berulang-ulang menyampaikan kepada kita bahwa Matius pasal 24 kalau kita perhatikan ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14 itu berbicara tentang kita atau penggenapan tentang permulaan penderitaan. Tapi selesai itu barulah Antikris akan menyatakan diri, ayat 15. Ya, ayat 15 kita baca. Ayat 15, Matius 24 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Iya. Jadi Bapak Ibu, biar kita renungkan bersama-sama bahwa ayat 3 sampai ayat yang ke-8 itu bicara tentang permulaan penderitaan. Jadi entah kapanpun itu terjadi, tapi kita harus memiliki pemahaman ya, bahwa sebelum Antikristus itu nanti di ayat 15 menyatakan diri ya, maka sudah diawali dengan penderitaan. Jadi orang yang menolak penderitaan akan masuk ke ayat 15. Ya. Orang yang menolak penderitaan itu akan masuk ke ayat 15. Ya. Sebab itu coba perikopnya dulu Pak, perikopnya kadang-kadang perlu itu ya. Ayat 3 perikopnya. Ya. Ayat 3 perikopnya permulaan penderitaan. Ya jelas ya, itu permulaan penderitaan. Jadi ada penderitaan sebelum Antikris datang. Jadi ada orang-orang yang tidak bisa bertahan. Ada orang-orang yang lebih awal sudah ketakutan. Ada orang-orang yang lebih awal sudah khawatir, sudah cemas, sudah merasa daripada. Ya. Karena sudah ada permulaan penderitaan. Itu belum Antikris tapi sudah ada permulaan penderitaan. Coba di ayat 8 Pak. Ya. Ayat 8. Walaupun saya ulang-ulang, saya berharap ini penekanan untuk kita bisa ingat ya. Terus ayat 8. Ayat 8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ya. Jadi memasuki zaman baru atau sering kita mendengar akhir-akhir ini tatanan dunia baru. Memasuki tatanan dunia baru itu sudah ada penderitaan. Memasuki zaman baru menurut Alkitab. Di Alkitab itu berbicara benar. Ya. Nah orang-orang yang nanti menolak penderitaan ya jatuh ke ayat 15. Orang-orang yang tidak mau menderita jatuh ke ayat 15. Orang-orang yang kebebasannya tidak mau dikekang. Orang-orang yang ingin bebas dan tidak mau kebebasannya dihambat, maka jatuh ke ayat 15. Ayat 15 itu pembinasa. Sebelum muncul 15 sudah diawali dulu ada penderitaan. Ada penderitaan, ada kesusahan. Ya. Hari-hari ini saudara, dunia memasuki kesusahan. Bagaimana tidak dunia memasuki? Apakah Indonesia bukan dunia sekarang yang sedang mengalami kesusahan? Mengapa? Banyak orang di seluruh dunia mengalami tidak merasa merdeka seperti dulu.
di seluruh dunia pekerjaannya menjadi dicopot dari pekerjaannya. Karyawan dikurangi, itu kan penderitaan. Dan bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia. Banyak perusahaan macet. Itu seluruh dunia. Kalau kita dengar hari-hari kemarin itu saudara, penerbangan merugi. Itu seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Saudara pikir mal-mal tutup di seluruh dunia, berapa dananya itu, apa kerugian itu? Seluruh dunia. Itulah yang dimaksud kesusahan besar. Itu bukan satu bangsa, itu bukan satu kota, itu seluruh dunia. Seluruh dunia ada beberapa orang yang merasa dikekang kebebasannya. Tapi karena situasi, karena keadaan itu, yang karena disebut namanya pandemi COVID-19. Nah, setelah permulaan penderitaan, baru kita melihat adakah yang lolos, adakah yang tidak lolos. Pasti ada. 13, coba lihat. 13, ada yang lolos, ada yang tidak. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Hanya orang yang bertahan yang akan selamat. Itu belum memerintah antikris seluruh dunia, belum. Nanti di ayat 15 baru dia datang. Belum muncul. Sudah ada permulaan penderitaan, sudah ada peringatan. Tetapi siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dengan kata lain, ini belum datang antikris, belum. Jangan nanti katakan datang dulu antikris baru ada penderitaan, belum. Nanti di ayat 15 baru muncul antikris. Sebelum muncul antikris sudah diingatkan gereja, barang siapa bertahan sampai pada kesudahannya. Artinya bertahan sampai pada kesudahannya itu mengandung arti mulai dari awal penderitaan itu datang sampai pada akhirnya tetap bertahan, itulah yang selamat. Karena ada orang yang kemungkinan besar dari awal bertahan, di pertengahan mulai goyah, menjelang akhir sudah sama sekali tidak bertahan. Begitu dia tidak bertahan, masuk ke ayat 15, ketemu dengan antikristus. Mari kita bertahan. Amin. Kita bertahan. Amin. Nah, biar doa Bapak. Haleluya. Saudara, bertahan itu kalau nanti muncul itu ya bertahan. Memang kita harus perjuangkan iman kita. Mau leher dipenggal gak ada masalah, bertahan. Ini kuncinya mau selamat atau tidak. Gak bisa membeli, gak bisa menjual Pak. Mau selamat atau tidak gimana sih? Tapi nanti begini Pak. Selamat atau tidak? Kan menurut ayat 13. Enau karang-karang dono aeng ona manginang. Ayo baca sama-sama yang kuat. 3. Iya. Tetapi. Ini ayat Alkitab atau bukan? Siapa yang selamat? Siapa yang selamat? Siapa yang selamat? Bertahan dalam
penderitaan. Bagaimana kita mau selamat? Ya bertahan. Gak enak memang Bapak Ibu. Saya mau katakan gak enak. Tapi Tuhan kasih kunci selamat. Bertahan. Ya. Haleluya. Haleluya. Ayo bilang kiri kanan dulu. Bertahan sampai kesudahan. Amin. Bertahan. Haleluya. Mari kita bertahan. Oh, ada penderitaan, ya bertahan. Enggak bertahan pasti binasa. Karena begitu muncul antikris nanti, enggak ada lagi artinya. Mau bertahan sudah bayar nanti keselamatan kita dengan darah sendiri. Enggak ada lagi darah Kristus menebus kita. Karena sudah terjadi penyingkiran. Itu makanya saya sering mengatakan kepada kita, ya, walaupun Bapak Ibu, saya menyampaikan ini berulang-ulang, saya berharap itu namanya penekanan. Ya, yang berulang-ulang itu namanya penekanan. Sampai mendarah daging bagi kita. Ya, sampai mendarah daging. Ya. Haleluya, amin. Amin. Semangat, semangat biar jangan tidur. Amin. Amin. Seandainya tidur pun firman Tuhan bilang, waktu tengah malam ada suara berseru, mempelai datang, song-songlah dia, dungo masudek. Haleluya, amin. Semua menjadi bangun. Bereskan apa? Apa yang dibereskan? Pelita. Begitu pelita dicek, datang mempelai wanita bodoh. Dia bilang apa sama mempelai yang bijak? Aduh, udah mau padam ini pelita kami. Kenapa? Sebenarnya nanti kalau apa juga kita ingin, apa saya singgung juga. Itu karena kurang persiapan. Kurang berjaga-jaga. Ya. Nah, Bapak Ibu, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesusahan besar, Alkitab menganjurkan kepada kita agar kita bertahan. Ya, kenapa sih istri bisa bertahan menghadapi suami yang tiap hari, aduh, ya, tapi bisa bertahan. Belum lagi mabuk, belum lagi pulang main pukul. Ya, tapi bisa bertahan. Kenapa sih kita bisa bertahan? Siang malam setiap hari mencangkul, tapi kita bisa bertahan. Mengapa sih bolak-balik kita bekerja keras, tapi kita bisa bertahan? Mati-matian bisa bertahan. Mengapa? Karena ada yang ditunggu dari hasilnya. Ada yang diharapkan dari hasilnya. Mengapa kita harus bertahan pada waktu penderitaan datang? Karena ada yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan? Keselamatan yang kita harapkan. Haleluya, keselamatan yang kita harapkan. Makanya kita bertahan. Katakan amin. Katakan amin. Itu makanya kita bertahan. Nah, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah banyak kekurangan, kita tidak boleh melupakan tugas kita. Apa itu? Ayat 14. Kita tidak boleh melupakan tugas kita. Ayat 14. Ayat 14. Ya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Mulai dari penderitaan dari awal sampai pada kesudahannya bertahan. Cara kita bertahan, dengar. Jangan lupa terus bersaksi. Terus beritakan Injil. Terus gelorakan Injil kepada siapapun.
Beritakan Injil kepada teman-teman kita. Beritakan Injil kepada saudara-saudara kita. Beritakan Injil kepada siapapun. Di tengah-tengah penderitaan, penghiburan kita bukan harta. Penghiburan kita bukan jabatan. Penghiburan kita bukan pemasukan-pemasukan. Penghiburan kita, kekuatan kita adalah ketika kita bersaksi. Ketika kita memberitakan Injil, itu akan memberikan kita kekuatan. Mengapa? Harapan kita akan segera kita terima, yaitu masuknya kita dalam penyingkiran, disingkirkan dari dunia ini. Pak, kapan Pak? Hanya tanda-tanda yang ada di Alkitab. Satu pun gak ada yang tahu. Saudara tanya Yesus, Yesus bilang anak pun tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Itu pada waktu Yesus ada di dalam dunia. Ya, tapi ketika ia kembali kepada posisinya, duduk di dalam tahtanya di kerajaan surga, ya jelas tahulah. Jelas tahu dia. Tapi pada waktu ia di dalam dunia, ia mengatakan kepada murid-muridnya, anak pun tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Jadi Bapak Ibu, Injil sekarang sedang diberitakan di mana-mana. Kalau aku melihat sih sekarang ya, pemberitaan Injil di sosial media itu wah luar biasa. Setiap hari kita mendengarkan live tentang berita-berita Injil, wah dari berbagai channel saudara. Pokoknya di mana-mana dan itu bisa ditonton oleh seluruh dunia. Belum itu hanya satu apa? Itu baru satu channel. Bayangkan channel yang dibuka satu gereja saja bisa banyak channelnya, saudara, dengan banyak orang. Apalagi satu gereja, satu channel contohnya, itu pun sudah luar biasa. Injil di mana-mana sekarang dan bisa masuk ke rumah-rumah orang. Bisa didengar lewat di jalan. Bisa didengar saat bekerja. Bisa didengar saat dalam perjalanan. Injil sekarang saudara sedang merajai dunia lewat media sosial. Kita aja sih lalap. Kita nyuci piring masuk media sosial. Ya kan? Periuk-periuk kita semuanya masuk media sosial. Orang saudaraku lagi sibuk beritakan Injil. Kita sibuk juga patuduh-tuduhon dapur tak. Molona adong dopen aja diberkat lumayan. Itu kan saudaraku yang dikasih Tuhan. Beda. Hari ini saya mau ingatkan kepada kita. Mari kita genapi ayat 14. Beritakan Injil ke seluruh dunia. Maka tibalah kesudahannya. Haleluya. Oh Pak, kalau aku tidak terlibat, Tuhan tidak bergantung kepada saudara. Jangan saudara pikir kalau kita tidak hebohkan berita Injil ini, maka Tuhan bergantung kepada kita. Tidak. Banyak orang yang dipakai Tuhan untuk menggenapi ayat 14. Injil diberitakan lewat media sosial hari ini. Saya mau katakan kepada kita, sayang sekali kita tidak menggunakan hari-hari ini tentang teknologi yang dipercayakan Tuhan kepada masing-masing pribadi kita. Mari penuhi media sosial dengan berita firman, dengan kabar baik. Maka saya yakin dan percaya kita akan mengalami penyertaan Tuhan sampai kesudahan zaman. Hanya orang yang memberitakan Injil lah yang akan disertai Tuhan sampai akhir zaman. Dari mana ayatnya Pak? Ada ayatnya. Coba lihat Matius pasal 28. Hanya orang yang memberitakan Injil yang akan disertai sampai akhir zaman.
Coba kita lihat ayat terakhir Pak. Pasal 28, Matius 28 ayat terakhir. Ayat 20. Ya, silakan Pak. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Terus, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. kalau saudara lihat dari atas, itu pergilah baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu melalui pemberitaan Injil Bapak Ibu. Sampai setelah itu ajarlah mereka. Hanya orang yang menginjil, dengar. Hanya orang yang menginjil, dengarkan baik-baik. Hanya orang yang memberitakan Injil yang akan mengalami secara nyata penyertaan Tuhan di akhir zaman. Itu makanya ayat 13 tadi Matius 24, itu makanya yang bertahan. Baru setelah itu ayat 14 pemberitaan Injil. Mengapa terakhir pemberitaan Injil? Karena orang yang memberitakan Injil akan mengalami penyertaan Tuhan sampai kesudahan zaman. Katakan amin. Mau disertai Tuhan? Mau disertai Tuhan? Mari bersaksi, beritakan firman lewat siapa saja teman kita media sosial. Katakan amin. Katakan amin. Mau disertai Tuhan? Beritakan Injil. Nah, saudara, barulah di ayat 15. Ini ya, ayat 8 permulaan penderitaan, ayat 13 siapa yang bertahan, ayat 14 memberitakan Injil tibalah kesudahannya. Ayat 15 selesai, antikris muncul. Ya, ayat 15 muncul, antikris akan menyatakan dirinya. Antikris sebagai pembinasa yang keji, suatu saat nanti akan menguasai seluruh bumi ini selama 3,5 tahun. Dia memburu, dia membunuh, dia membinasakan gereja Tuhan, terutama yang tertinggal, yang tidak masuk dalam pengangkatan. Itu akan tinggal. Ya. Kita lihat Bapak Ibu ya. Wahyu 12 ayat 13. Wahyu 12 ayat 13, silakan Pak. Wahyu 12 ayat 13, demikian firman Tuhan. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Coba perikopnya Pak. Dengan perikop, naga memburu perempuan itu. Ya. Jadi antikris saudara tidak pernah berhenti memburu gereja. Antikristus memang tugasnya, pekerjaannya, kehadirannya adalah untuk memburu, mengejar gereja. Siapa gereja? Gereja adalah orang-orang percaya. Gereja adalah orang-orang tebusan darah Yesus. Siapa gereja? Gereja adalah mempelai wanita Tuhan. Perikop daripada Wahyu 12 ayat 13 dikatakan di sana naga memburu perempuan itu, mengejar. Perempuan di situ adalah lambang daripada mempelai wanita Tuhan, lambang daripada gereja. Sejak iblis ada di muka bumi, sampai nanti dia masuk dalam pribadi manusia, disebut antikris. Dia punya pekerjaan satu, adalah untuk memburu. Dia memburu mengejar orang percaya. Dia memburu mengejar orang-orang beriman. Dia memburu mengejar orang-orang kudus. Dia memburu mengejar orang-orang yang menyerahkan dirinya ikut Tuhan Yesus. Orang-orang yang sungguh-sungguh. Yang tidak sungguh-sungguh dia tidak terlalu fokus di situ. Karena itu gampang ia tangkap. Tapi kepada orang yang sungguh-sungguh,
kepada orang yang menyucikan dirinya, kepada orang yang menguduskan dirinya, itu akan menjadi target, itu akan menjadi fokus, sasaran yang akan diburu oleh naga itu. Naga itu adalah iblis ya. Supaya saya ulang-ulang dulu, saya tekankan berulang-ulang. Naga itu antik iblis ya. Coba kita lihat dulu ayat 9. Dibaca dulu Pak ayat 9. Ayat 9. Ya. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan. Terus yang menyesatkan seluruh dunia. Sampai di situ. Ya, jelas ya. Jadi nanti naga itu yang mana sih? Ya. Naga itu adalah bicara tentang iblis. Si ular tua, karena dia sudah lama sekali, dia dulu yang menyesatkan si Adam dan Hawa di Taman Eden. Itu adalah iblis. Itu adalah setan yang tidak pernah berhenti, terus akan mengejar, memburu orang-orang yang melakukan firman. Orang-orang yang taat dan setia di dalam melakukan firman itu akan diburu oleh naga, yaitu iblis atau Satan. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita perhatikan ayat 14 ya, ayat 14. Ayat 14 silakan Pak, kita perhatikan Bapak Ibu ya. Wahyu 12 ayat 14. Ya. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ya. Perhatikan baik-baik ya. Saya rindu kita dapat memahami dengan baik. Begitu antikris muncul, bagaimana cara kita menghadapinya? Dalam menghadapi antikris, sikap kita harus jelas, yaitu menyingkir. Apa Bapak Ibu? Menyingkir. Kalau saudara menghadapi selama ini apa yang disebut roh antikris, itu saudara bisa kita usir. Sekarang pun bisa kita usir. Tapi kalau dia sudah datang menyatakan diri, menyingkir. Pak, kenapa sih harus menyingkir? Kenapa sih Pak kita nggak menghadapi dia? Kan Tuhan di dalam kita, kan firman Tuhan bilang, roh yang ada pada kita lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia ini. Ya, itu betul, itu benar. Tapi saya mau bilang kepada kita, jangan atur Tuhan. Tuhan bilang menyingkir, ya menyingkir. Kita gak bisa atur Tuhan Bapak Ibu. Kalau selama ini kita menghadapi antikris, roh antikris, hadapi kata Tuhan, perangi kata Tuhan, kita perangi. Tapi begitu pada masanya nanti, penggenapan firman ini dinyatakan, cara kita melawan antikris, menyingkir. Siapa yang ngomong itu? Tuhan yang ngomong. Bagaimana cara kita menyingkir Pak? Cara kita menyingkir adalah dengan menerima sayap dari Tuhan. Kita diterbangkan ke padang gurun. Jangan bilang Tuhan jangan kasih aku sayap, biar ku lawan antikris itu. Gak perlu. Biar ku hadapi antikris itu. Gak perlu. Jangan lawan Tuhan. Cara Tuhan membawa kita kepada kemenangan dalam melawan antikris adalah kita harus menyingkir. Karena saya mempercayai
Saya mempercayai bahwa yang akan menghancurkan, menangkap, membunuh semua pengikut antikris hanya Tuhan Yesus. Alkitab berkata, dengan nafas dari mulutnya maka ia membunuh antikris. Antikris ditangkap, dilemparkan ke dalam jurang maut. Disitulah tempatnya selama-lamanya. Saudara, itu makanya ada orang-orang yang bilang begini ya. Saya tidak, akhir-akhir ini saya mempercayai kebenaran firman. Sering sekali kalau kita berhadapan dengan pelayanan pelepasan, ketika roh itu ngomong, karena ada orang bertanya sama dia, siapa kau? Aku Lucifer. Dipangeri-ngeri mas suaranya. Sebenarnya saudaraku, tidak pernah muncul Lucifer. Percayalah, itu semua roh-roh jahatnya, roh-roh najisnya itu semua. Yang muncul itu semua roh-roh jahatnya. Dia ada di tempatnya nah. Semua anak buahnya yang bergerak. Di mana-mana semua anak buahnya. Penipu semua roh-roh itu. Aku Lucifer katanya. Padahal gak benar. Saya pernah mendengar seorang membaca sebuah tulisan. Buku yang ditulis oleh seorang petobat menerima Yesus dari seorang dukun dari Afrika yang hidupnya nyawanya ditanam di sebuah pohon, yang pada waktu kecil dia disusui oleh ikan duyung, yang kalau mereka rapat di udara mereka terbang. Pertemuan mereka di udara. Ia menguraikan di dalam bukunya itu bahwa begitu banyak orang mengatakan, saya sudah ketemu Lucifer, saya sudah ketemu Lucifer, saya sudah ketemu Lucifer, pemimpin daripada iblis itu. Saya pun beranggapan begitu dulu katanya. Aku pikir dulu saya sudah ketemu semua raja-raja iblis di dunia ini. Padahal katanya, pada waktu aku melepaskan diri, aku baru melihat Lucifer itu. Langsung datang, pemimpinnya langsung. Disitulah dia ketakutan sampai dia terkencing-kencing di celana. Baru di situ dia melihat Lucifernya. Jadi jangan saudaraku berpikir bahwa Lucifer itu adalah gampang yang ringan. Lawan yang gampang, lawan yang ringan. Itu dia tandingannya. Dia mau melawan Tuhan di sorga. Jadi jangan anggap enteng. Itu makanya naga ini begitu dia muncul mengejar gereja, Tuhan bilang, nah sayap terbang. Jadi jangan kita anggap gampang musuh itu. Nanti saudaraku, saya mau kasih tahu ke kita, siapa dia antikristus itu. Sampai begitu mengerikannya, menakutkannya. Di tengah-tengah dunia ini. Bayangkan disebut namanya pembinasa keji. Dulu saya nggak tahu ya. Ada orang-orang yang bisa lihat roh-roh setan gitu. Jangan saudara, ketika setan menipu, dia tampil pakai jas, pakai dasi, au opungmu doau, oh ido opungku doa. Sebenarnya itu kan dia menyamar.
Sebenarnya bukan begitu iblis itu. Seram. Bapak Ibu, sampai Tuhan bilang, nak, menyingkir ke padang gurun. Karena dia udah datang. Itu yang aslinya itu loh. Itu bukan barang tiruan. Itu dia yang aslinya. Kalau sudah muncul dia, nak, menyingkir. Itu bukan lawan yang dapat dianggap enteng. Menyingkir nak ke padang gurun. Di sana kau kupelihara. Tunggu 3 tahun. 3,5 tahun. Baru aku menghancurkan dia. Biar dia nikmati dulu sepertinya menikmati. Barulah Tuhan datang dan menghembuskan nafas. Nafasnya itu membunuh, menghancurkan antikris. Jadi bukan gampang Bapak Ibu yang akan dihadapi kalau kita sering mendengar antikris, antikris, antikris. Di sorga saja dia mau menjatuhkan Tuhan dari tahtanya. Itulah dia. Bapak dan Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, guna sayap burung nazar yang besar bagi kita adalah untuk membawa kita menyingkir. Ketika antikris menyatakan diri, kemana dia bawa kita? Ke padang gurun, jauh dari mata ular, jauh dari mata antikris, selama 3,5 tahun. Jadi antikristus itu memerintah berapa lama? Semua. Berapa lama? Sampai ke belakang. Berapa lama antikris memerintah? 3,5 tahun. Aduh, sebenarnya saya pikir-pikir begini ya Bapak Ibu. Tolu 1,5 tahun do. Sedangkan wali kota, bupati, gubernur 5 tahun. Oh nolan tolu 1,5 tahun do. Itu pun di tengah-tengah penderitaan, bisul-bisulan, hukuman demi hukuman Tuhan turun. Olan tolu 1,5 tahun do dia dikasih kesempatan Bapak Ibu. Pengikut-pengikutnya bersorak-sorak, ya menari-nari, bangga luar biasa. Hanya 3,5 tahun. 3,5 tahun saja. Masih lebih hebat lagi saudaraku. Bupati, wali kota, DPR 5 tahun juga Pak Bintang. 5 tahun. Gubernur 5 tahun, presiden 5 tahun. Masih lebih enak. Antikris hanya 3,5 tahunnya. Setelah itu dia ditangkap. Semua teman-temannya, semua yang menyembahnya, semua pengikutnya, semua yang mengenakan metrai antikris, semua akan ditangkap, dilemparkan ke dalam tempat yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Mengerikan Bapak Ibu. Itu makanya saudara, Tuhan sudah perhitungkan dengan matang. Cara terbaik adalah nak, ayo ke padang gurun. Menyingkir di padang gurun selama pemerintahan antikris 3,5 tahun. Kita ada di padang gurun selama 3,5 tahun. Inilah sikap kita. Inilah pendirian yang diberikan Tuhan kepada kita dalam menghadapi antikris. Mulai dari sekarang, menyingkirlah. Cara menyingkir kita bukan lari ke gunung. Cara menyingkir kita dalam menghadapi antikris adalah menyingkir. Itu pengertiannya. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Kalau naik ke gunung bukan fisik. Dengar baik-baik. Bukan fisik. Menyingkir itu bukan lari ke gunung secara fisik. Kalau saya salah, diampuni Tuhan. Tapi aku meyakini
menyingkir bukan lari ke gunung secara fisik. Kalau ada orang-orang yang melakukannya, orang itulah itu. Naik ke gunung itu pengertian secara rohani untuk tidak dapat dijangkau antikris adalah kualitas rohani kita yang naik ke level yang lebih tinggi. Itu yang membuat saudara tidak dapat dijangkau antikris. Di mana rupanya antikris tidak dapat menjangkau di gunung manapun di dunia ini. Itu bohong saudaraku. Kita ini hidup secara rohani. Ayo doa lebih banyak. Saudara dapat mengalahkan roh antikris. Ayo naik ke level yang lebih tinggi secara rohani. Tingkatkan kualitas rohani saudara. Masuk ke dalam roh lebih dalam lagi. Maka saya yakin dan percaya antikris itu tidak dapat menyentuh anak-anak Tuhan. Ketika kita naik ke level rohani yang lebih tinggi lagi. Tapi kalau bayi-bayi dijangkau. Naik lebih dewasa lagi. Haleluya. Ini Alkitab jangan diterjemahkan secara lahiriah. Ini Alkitab saudaraku menurut saya diterjemahkan secara rohani. Ini rohani. Amin. Sesudah 3,5 tahun pada kedatangan Yesus kali yang kedua barulah terjadi pengangkatan. Haleluya. Saudara lihat pengangkatan itu gimana enaknya Pak. Mari kita lihat 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14. Haleluya. Semua kita rindu terangkat. Amin. Baik, kita baca sama-sama. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Mari kita perhatikan. Demikian firman Tuhan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Terus 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. ini contoh ya, perhatikan baik-baik biar tahu kita Bapak Ibu. Ini ada yang sudah mati mulai dari zaman Nuh, ya mulai dari kitab Kejadian lah, sampai pada zaman kita. Misalnya Tuhan datang nih, Tuhan datang. Kita yang hidup ini tidak langsung mendahului orang-orang yang mati itu. Mereka dibangkitkan dulu. Setelah mereka bangkit, baru yang hidup diubahkan. Mereka diubahkan menjadi manusia roh. Setelah diubahkan, baru yang mati dan yang masih hidup yang sudah diubahkan sama-sama terangkat menyongsong Yesus di awan-awan. Jadi baik orang-orang yang kudus yang dulu mati maupun orang-orang yang hidup yang masih mempertahankan imannya nanti sama-sama ketemu menyongsong Yesus di awan-awan. Harapan kita adalah dulu keluarga kita, saudara kita, orang tua kita, ketika mereka bangkit, maka mereka akan bersama-sama dengan orang hidup menyongsong Tuhan di awan-awan permai. Jadi orang mati tidak mendahului, orang hidup juga tidak mendahului. Jadi orang mati dibangkitkan dulu. Baru setelah itu orang hidup diubahkan. Baru setelah itu sama-sama terangkat. Ya kita lihat ayat 16. Ayat 16. Ayat 16. Ya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, ya, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Terus, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Yang mati dalam Kristus lebih dahulu apa? Bangkit. Setelah itu 17. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saudara,
nanti, haleluya, semua kita berharap kita bisa terangkat bersama-sama. Katakan amin, haleluya. Ya, nanti saudaraku, orang mati semua bangkit semua. Yang mati dimakan ikan gak peduli. Yang mati ditimpa dolo-dolo gak peduli. Semua bangkit. Bangkit semuanya. Pokoknya selama imannya masih ada pasti akan selamat. Ya, entah mati caranya dipenggal kepala pasti bangkit. Nah, mereka akan bangkit. Ya, nah setelah mereka bangkit, kita yang hidup diubahkan. Kalau kita masih hidup pada waktu itu. Ya, kita akan diubahkan. Nah, setelah kita diubahkan dan mereka sudah bangkit, barulah sama-sama diangkatlah menyongsong Yesus di awan-awan permai. Itu pesta besar yang tidak pernah kita alami di dunia. Pestanya pun terjadi di awan-awan. Semua keindahan yang ada di bawah kita bisa nikmati karena pestanya terjadi di awan-awan permai. Haleluya. Tadi ada ada, coba dulu kita nyanyikan sama-sama dulu. Ayo kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita rindu semua terangkat. Haleluya. Agak lihat. Ya. Haleluya. Ayo cepat-cepat. Haleluya. Ada pertemuan di udara. Haleluya. Silakan Ibu. Pasama Laila. Haleluya. Ya, pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Haleluya. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kehadirannya. Amin. Haleluya. Dan anak Allah yang pimpin kita Pertemuan di udara. Ayo sekali lagi. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Ayo semangat nyanyinya. rindu bertemu di sana Amin. di udara. Ayo yang rindu semangat nyanyi. Terdengar yang belum pernah didengar adalah kehadirannya. Amin. Dan anak Allah yang pimpin kita bertemu. Sekali lagi. Pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Amin. Rindu bertemu di sana Jauh di udara. nyanyian yang terdengar dan belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita. Pertemuan di Ayo sekali lagi. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. saya rindu bertemu di sana Jauh di udara. nyanyian yang terdengar dan belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Pertemuan Di udara. Sekali lagi. Pertemuan di udara. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Jadi kita harus merindukan ini Bapak Ibu. Terkadang banyak penderitaan dalam ikut Tuhan. Terkadang banyak kesusahan dalam mengikut Tuhan. Tapi mengapa kita bertahan? Karena ada harapan masuk dalam pernikahan. Mempelai wanita dengan mempelai laki-laki yang akan terjadi di udara. Haleluya. Amin. Ya. Nah Bapak Ibu, kita kembali ke Matius 24 sedikit lagi ya. Di dalam ayat 16 tadi dikatakan orang Yudea harus melarikan diri ke pegunungan kalau sudah muncul antikris. Nah saya mengatakan Bapak Ibu, tentu kita ini kan bukan orang Yudea. Betul ya?
Maka saya mengambil kesimpulan, begitu antikris muncul, lari ke atas gunung yang dimaksud adalah mulai dari sekarang tingkatkan kerohanian kita dari bawah naik ke gunung rohani. Level yang lebih tinggi lagi. Ya. Begitu Pak ya, ayat 16 dibacakan dulu Pak. Ya. Ayat 16. Ya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Ya. Harus melarikan diri ke pegunungan. Lalu ayat 17, ini kerohanian ya yang harus kita tingkatkan ya. 17. Ayat 17. Ya. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Ya. Jadi Bapak Ibu, orang yang berada di peranginan di atas rumah, jangan lagi ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Ini saudaraku peranginan ya, bukan paranginan. Paranginan itu kecamatan. Ini peranginan ya. Jangan ia turun untuk mengambil barang dari rumahnya. Jadi tetaplah ia berada di peranginan itu. Ini adalah tindakan penyingkiran kita yang kedua. Jangan turun ke bawah. Hanya gara-gara masalah-masalah kebutuhan jasmani. Hanya gara-gara masalah-masalah daging. Hanya masalah-masalah duniawi. Akhirnya kita turun ke bawah. Dan yang terjadi adalah kita ditangkap oleh antikris. Peranginan itu di mana saudara? Peranginan itu adalah ada di soto rumah. Tempat di mana angin masuk dan memberikan kesejukan. Peranginan itu saudaraku biasanya lebih tempatnya itu di atas. Dan kalau ada ventilasi atau apalagi jendela, angin atau udara bisa masuk. Dan itu menyegarkan. Itu menyejukkan. Itu yang dimaksud dengan peranginan. Bukan peranginan dalam pengertian fisik di rumah kita. Artinya bahwa di mana kita sudah berada dalam damai sejahtera, di mana kita sudah mendapatkan damai sejahtera, di mana kita sudah mendapatkan puncak damai sejahtera di dalam Kristus Yesus, dalam firman, dalam pengurapan Roh Kudus, ada dalam damai sejahtera. Upayakan jangan lagi karena masalah-masalah daging, masalah-masalah dunia, kita akhirnya turun ke bawah kehilangan damai sejahtera. Begitu kita kehilangan damai sejahtera, antikris akan menangkap setiap kita. Jaga damai sejahtera. Di dalam rumah ada cekcok kecil-kecilan. Jangan izinkan damai sejahtera hilang. Di dalam pekerjaan ada cekcok kecil-kecilan bahkan sampai besar sekalipun. Pertahankan di tempat peranginan. Pertahankan dalam damai sejahtera. Jangan sampai turun ke bawah kehilangan damai sejahtera. Jaga damai sejahtera kita tetap terpelihara. Karena Alkitab mengatakan tetap di peranginan. Tetap di tempat yang sejuk. Tetap di tempat damai sejahtera. Jangan kehilangan damai sejahtera. Haleluya. Hari-hari ini saya tahu banyak kita alami masalah. Bisa memicu sampai ke rumah. Tadinya di pekerjaan. Tadinya di perjalanan kita
bersama dengan teman-teman kita. Tapi terkadang terbawa sampai ke rumah. Jaga. Mungkin di masa COVID ini pemasukan agak menurun. Jaga damai sejahtera. Jangan yang lain menjadi sasaran. Ingat, yang kita hadapi bukan main-main. Adalah roh antikris yang sedang membawa tekanan, yang sedang membawa intimidasi, yang sedang menyebarkan hawa ketidaknyamanan dalam kehidupan banyak orang. Hadapi dia dengan tetap di tempat yang sejuk. Hadapi dia dengan tetap mempertahankan damai sejahtera. Hadapi dia, jangan turun ke bawah sampai kita kehilangan kesejukan. Jangan turun ke bawah sampai kita kehilangan damai sejahtera. Pertahankan kesejukan di dalam urapan Roh Kudus. Lewat merenungkan firman Tuhan. Di hadirat Tuhan. Pertahankan damai sejahtera yang dikaruniakan Roh Kudus kepada kita. Maka antikris tidak akan bisa menyentuh anak-anak Tuhan. Katakan amin, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Mari kita mempertahankan kesejukan hati. Memelihara damai sejahtera. Anggo sunarion di zaman waingon gampang-gampang orang marah Bapak Ibu. Apalagi karena kehilangan pemasukan. Gampang orang marah. Gampang orang tersinggung. Tapi saya mau bilang, jaga damai sejahtera kita. Sudah diingatkan Tuhan, tetap bertahan di tempat yang sejuk. Biarlah kesejukan itu tetap kita pertahankan. Dan di manakah tempat kesejukan itu, Pak? Di manakah aku dapatkan tempat yang paling sejuk itu? Ibu Gembala sering bilang, di hadirat Tuhan. Ketika saudara melihat air di pancuran itu turun ke bawah. Gak lupa saya itu sering dulu Ibu Gembala sampaikan. Pancuran terus. Itu waktu pancuran itu turun, dia menghantam ke bawah. Itu kotoran-kotoran terangkat, betul ya? Kotoran-kotoran terangkat. Dan kalau dia ada ada arus sedikit, maka dia akan dibawa ke bawah. Demikianlah kita mempertahankan kesejukan itu ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan. Maka ketika hadirat Tuhan itu turun dari atas, hawa kesejukan itu mengalir. Maka semua amarah yang mencuri damai sejahtera, keletihan, kelesuhan, maka akan dibawa hanyut keluar dari hidup kita. Yang sisa apa Bapak Ibu? Kesejukan. Mari pertahankan kesejukan itu tetap ada di atas kita Bapak Ibu. Jangan sampai kita kehilangan kesejukan itu di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Katakan amin. Loh, kupikir diperhatikan tadi. Tenanglah kini hatiku. Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku. Amin. Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa
dipegang. Sekali lagi katakan, Yesus membimbing. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Jadi Bapak Ibu, ketika kita di dalam hadirat Tuhan, maka kesejukan kita akan terpelihara. Ketika kita di dalam hadirat Tuhan, maka damai sejahtera kita bisa kita pertahankan di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, kita perhatikan Bapak Ibu, bagaimana kita mempertahankan damai sejahtera itu, prosesnya bagaimana? Bagaimana caranya kita mempertahankan damai sejahtera itu di dalam kehidupan kita? Yang pertama, perhatikan. Berdamailah dengan Tuhan. Berdamai dengan Tuhan itu bagaimana caranya, Bapak? Berdamai dengan Tuhan itu adalah mengaku dosa. Ketika kita menghampiri Tuhan, tapi kita masih berdosa, itu namanya belum berdamai. Masih ada penghalang. Alkitab berkata di dalam kitab Yesaya, kejahatan dan dosa kita adalah tembok yang memisahkan kita dengan Tuhan. Bagaimana caranya kita berdamai dengan Tuhan? Hancurkan tembok itu. Bagaimana caranya kita berdamai dengan Tuhan? Runtuhkan tembok itu. Tembok itu adalah dosa yang memisahkan antara kita dengan Tuhan. Tembok itu adalah kejahatan-kejahatan hidup kita. Itulah yang menyebabkan terbangunnya tembok antara kita dengan Tuhan. Dan kalau kita ingin berdamai dengan Tuhan, maka tembok harus dibereskan. Tembok harus dirobohkan. Tembok harus diruntuhkan. Saudara, ada tembok pemisah antara kita dengan Tuhan. Dan tembok pemisah itulah yang saya sebut dosa. Tembok pemisah itulah yang kita sebut adalah kejahatan hati, kejahatan kita di hadapan Tuhan. Itulah yang akan menjadi tembok penghalang antara kita dengan Tuhan. Yang pertama, pertahankan damai sejahtera dengan cara berdamailah dengan Tuhan. Mari kita selesaikan dosa. Selesaikan dosa dengan sejujur-jujurnya. Berani berkata begini kepada Tuhan, Tuhan, aku akan akui semua dosaku. Supaya jangan ada pemisah antara aku dan Engkau. Supaya di antara kita Tuhan jangan ada tembok yang memisahkan aku dengan Engkau. Dan biarlah tembok itu dihancurkan hari ini. Kita harus berani ngomong, Bapak Ibu. Tuhan, kalau masih ada yang belum kuakui, ingatkan aku Tuhan. Nanti, besok, kapanpun, ingatkan aku. Agar aku bisa mengakuinya di hadapan Tuhan. Itu namanya berdamai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena kita adalah anak hamba. Dia adalah raja. Maka kitalah yang harus datang kepadanya. Kalau ada masalah di antara si A dengan si B. Sebenarnya tidak ada tembok seperti ini. Isan sada, ison sada. Enggak. Tembok pemisah itu adalah kesalahan. Ada ucapan mungkin yang kasar yang didengar oleh si B. Ada kata yang kasar dari si A didengar si B. Nah, itulah
sifat tadi itu, perkataan itu menjadi tembok di antara mereka. Demikian saudara, mungkin dia gosipin si B, itu menjadi tembok di antara mereka. Mungkin saudaraku ditipu, mungkin saudaraku dibodoh-bodohin dan lain sebagainya, itu menjadi tembok di antara mereka. Bagaimana caranya? Masalah itu harus diselesaikan. Bagaimana caranya? Mereka harus berdamai. Yang satu harus mengakui dengan sejujur-jujurnya. Yang satu harus menerima dengan sejujur-jujurnya. Barulah terjadi pertemuan di antara mereka. Demikianlah antara kita dengan Tuhan. Hari-hari ini antikris mengacaukan keadaan. Mengacaukan kesejukan. Mengacaukan damai sejahtera. Mencuri kesejukan di hati kita. Mencuri damai sejahtera di hati kita. Tapi saudaraku, jangan lupa ada jalan keluar untuk menghadapinya. Datanglah kepada Tuhan. Mari berdamai dengan Tuhan. Hancurkan tembok pemisah antara kita dengan Tuhan. Hancurkan, runtuhkan semua yang memisahkan kita dengan Tuhan. Bagaimana caranya Bapak? Kita akui dosa kita. Tuhan, ampuni aku. Kalau masih ada yang belum kuakui karena tidak kuingat, itu bukan karena aku tutupi, tapi karena aku lupa. Ingatkan aku, maka aku akan mengakuinya sejujur-jujurnya di hadapanmu. Tuhan itu saudaraku bukan seperti ketua pengadilan. Tuhan itu Bapak Ibu bukan seperti kita berhadapan dengan seorang hakim yang akan menghukum kita. Tuhan itu adalah Bapa. Ketika anaknya datang dengan jujur mengakui dosanya, Bapa itu langsung merangkul kita. Itulah yang terjadi dengan anak yang hilang, yang telah menghancurkan kekayaan bapaknya, yang telah menghabiskan dengan dosa dan berfoya-foya dengan perempuan pelacur. Saudaraku, ketika anak itu sadar dan dia pulang, bapaknya masih dari jauh melihat. Bapaknya sudah turun dan lari menyambut anaknya. Ia langsung memerintahkan agar anaknya dipestakan. Cari cincin, ayo kasut berikan, pakaian berikan kepada anakku. Dan cari domba yang paling tambun. Anakku yang hilang sudah kembali. Anakku yang mati sudah hidup kembali. Itulah Bapa yang di sorga. Dia tidak melihat latar belakang kita. Dia tidak melihat masa lalu kita. Sejelek apapun kita, seberdosa bagaimanapun kita, Tuhan tidak lihat itu. Yang Tuhan lihat adalah pertobatan kita hari ini. Dan itulah Tuhan. Akui dosa-dosa itu di hadapan Tuhan. Setelah kita akui dan Tuhan menerima kita, akhirnya kita berdamai dengan Tuhan, maka jangan lakukan dosa itu lagi. Oh Pak, dosa itu kan gak bisa kulakukan, yang lain kan boleh, gak bisa. Jatuh Pak, bagaimana? Ya kalau jatuh bangunlah. Pak, aku jatuh tadi tergelincir, ya bangunlah. Jangan tinggal di situ, bangunlah. Ada orang juga yang jatuh Bapak Ibu, tergelincir kakinya. Bangun, sadar. Ini bukan tempatku. Sadar. Haleluya, amin. Amin. Pertahankan damai sejahtera. Dengan cara bagaimana? Berdamai dengan Tuhan. Dengan cara mengakui dosa. Yang kedua Bapak Ibu, berdamai dengan sesama. Berdamai dengan sesama, caranya adalah saling mengaku dosa, saling mengampuni. Kalau kita berdosa, kita harus akui. Kenapa Bapak Ibu? Kita sudah berdamai dengan Tuhan, tapi masalahnya kita belum berdamai dengan sesama. Dan itu menjadi pintu yang terbuka bagi roh-roh jahat untuk mencuri sukacita kita. Ayo bersama-sama kita mulai dalam rumah tangga. Suami istri berdamailah. Jangan sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan
satu rumah, satu tempat tidur, dan marsipakulingan. Berdamai. Atau bisa ngomong satu dengan yang lain, tapi dalam hati, soalnya burjuk, perohan asing, nyatusan. Jangan, itu namanya Bapak Ibu belum berdamai. Berdamai itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, keberadaannya, sifatnya, tabiatnya, apapun keberadaannya, kita harus terima dengan kesejukan. Kita harus bisa terima dengan damai. Jangan diungkit-ungkit masa lalunya, gak ada artinya. Haleluya. Diaminkan dulu, amin. Gak usah diungkit-ungkit masa lalu suami. Gak usah diungkit-ungkit masa lalu istri. Gak usah diungkit-ungkit masa lalu untuk apa? Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nama saya deh. Makanya kita bingung Bapak Ibu. Ketika ada orang lain, perhatikan ya. Ketika ada orang lain menjelekkan seseorang kepada kita, Bapak Ibu harus pastikan. Tanya sama dia. Nah tuari do, nah di kan do, nggak setahun dah lalu, setahun dah lalu itu sudah lalu. Bisa ngerti ya Bapak Ibu? Bagaimana kalau setahun yang lalu itu dia sudah menangis, dia sudah berdamai dengan Tuhan, homar dosa. Dia sudah berdamai dengan Tuhan, dia sudah akui dosanya, Tuhan sudah merangkul dia, Tuhan sudah bilang, anakku yang mati sudah hidup kembali, anakku yang hilang sudah kutemukan kembali. Tuhan sudah menerima dia. Kita yang keberatan terus, kita jadi berdosa. Bapak Ibu, masa lalu itu masa lalu orang. Tuhan tidak melihat masa lalu kita. Yang Tuhan lihat hidup kita hari ini. Kalau Tuhan melihat masa lalu kita, jangan dong layak tu surga. Tapi Tuhan melupakan masa lalu kita. Maka di dalam nama Yesus, ketika suami istri berdamai, maka saya mau pastikan tidak lagi diingat-ingat masa. Udah lupakan. Ini dah. Anggona jolo donianon. Alai sonari dah nggak berjube. Itu harus begitu. Sudah lama nggak usah lagi diapa. Itu kan bukan dirinya yang dulu. Itu dulu. Katakan itu dulu. Jadi mari kita saling mengampuni. Mengampuni. Selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya proses damai sejahtera itu bagaikan kita mengalami angin kesejukan. Bagaikan kita ditiup oleh angin kesejukan. Banyak orang berdamai tapi tidak mengalami kesejukan. Banyak orang berdamai tapi tidak mengalami angin damai sejahtera. Tetap di dalam hati bergejolak. Tetap di dalam hati bergelora. Tidak mengalami kesejukan. Bagaimana caranya kita dapat mempertahankan damai sejahtera dan kesejukan di dalam hati kita? Maka selanjutnya kita harus lari di bawah salib. Lari ke bawah salib. Di salib itu Bapak Ibu, kita datang. Di salib itu, di situ Yesus mati untuk menanggung semua dosa kita. Di situ Yesus menyelesaikan semua dosa. Di situ Yesus menyelesaikan perselisihan. Di situ Yesus menyelesaikan permasalahan antara aku dengan Tuhan, antara aku dengan saudara. Dan kalau kita sama-sama lari di bawah salib, maka selesai sudah.
Kalau kita lari ke bawah salib, tapi yang lain belum lari ke bawah salib, jangan risaukan dia. Itu urusannya dengan Tuhannya. Kita pun berurusan dengan Tuhan kita. Amin. Haleluya, amin. Jadi Bapak Ibu, karena kadang-kadang udah berdamai, emosinya belum surut. Amarahnya belum surut, ya. Jadi caranya adalah sudah antara saya dengan yang lain, maka sekarang ya, ini kan antara saya dengan lain, ini ya, maka sekarang di bawah salib lah antara saya dengan Tuhan. Ya, sekarang saya datang lari ke bawah kaki salibnya Tuhan. Disitulah semua dosa selesai. Permasalahan selesai. Perselisihan selesai. Semua diselesaikan di bawah salib daripada Tuhan Yesus. Kalau kita sudah mendapatkan damai sejahtera, jangan lagi turun ke bawah. Jangan lagi lihat perkara-perkara dosa, itu ke bawah. Jangan lagi lihat perkara-perkara dunia, itu ke bawah. Jangan lihat lagi perkara-perkara daging, jangan tertarik, itu ke bawah. Yang di atas itu adalah perkara di mana kita mempertahankan damai sejahtera dan kesejukan hati. Katakan amin. Katakan amin, saudara. Haleluya, amin. Nah, pertahankan itu. Kalau kita bisa mempertahankan itu, maka itulah yang disebut saudara telah menyingkir dari antikris. Artinya antikris tidak gampang menangkap saudara. Haleluya, katakan amin. Tuhan Yesus memberi kekuatan kepada kita untuk sanggup mempraktekkan firman Tuhan. Amin. Kita akan